Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Faisal dari kelas F21B dengan NIM 2141 6255201178. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi mengenai materi penamaan dari mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada fungsi dari penamaan, yang kedua itu karakteristik, yang ketiga metode, yang keempat contoh, yang kelima kesalahan umum, yang keenam alat dan teknik, dan yang ketujuh itu kesimpulan. Oke, jadi di sini sebelum ke poin fungsi dari penamaan terdapat pengertian. Jadi penamaan dalam sistem terdistribusi merupakan metode atau untuk mengidentifikasi entitas atau sumber daya dalam sistem tersebut, seperti server, proses ataupun objek. Contohnya ketika kita membuat sebuah sistem dalam berbentuk website, kan pasti bakal adanya nama itu entitas atau objek, yang dimana objek tersebut merupakan sebuah peran yang akan menggunakan sebuah sistem dari website tersebut. Yang kedua ada fungsi dari penamaan. Jadi yang pertama ada identifikasi. Penamaan yang tepat memudahkan pengguna atau administrator sistem dalam mengenali atau mengelola berbagai komponen secara lebih efisien. Jadi dengan adanya penamaan, admin dapat mengenali atau mengelola berbagai komponen yang dilakukan oleh si pengguna tersebut terhadap sistem yang dipakai itu. Terus yang kedua itu ada pengelolaan. Dan penamaan itu mempermudah pengelolaan sumber daya termasuk perawatan dan pemantauan. Yang dimaksud dengan mempermudah pengelolaan tersebut, contoh dalam sebuah sistem terdapat sebuah user yang dimana user tersebut dia punya berbagai akses. Nah, dengan adanya penamaan tersebut dari si pengguna, kita dapat mempermudah pengelolaan untuk mengecek aktivitas apa saja yang user lakukan. Yang kedua ada komunikasi. Dengan penamaan yang jelas dan konsisten mendukung komunikasi antar anggota tim atau sistem. Kemudian di sini ada karakteristik dari penamaan. Yang pertama itu ada konsistensi. Nama perlu tetap konsisten di seluruh sistem agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian yang kedua ada deskriptif. Nama perlu merepresentasikan fungsi atau tujuan dari komponen yang dinamakan. Contoh, dalam sebuah sistem terdapat sebuah database. Nah, misalkan dalam sebuah database tersebut ada nama itu entitas atau objek, yaitu untuk merepresentasikan fungsi dari tabel tersebut digunakan untuk apa? Contohnya untuk fitur login. Nah, itu merupakan representasi dari penamaan. Kemudian di sini yang ketiga itu unik. Setiap komponen perlu memiliki nama unik untuk mencegah terjadinya ambiguitas. Yang keempat, skalabilitas. Sistem penamaan harus dapat dengan mudah mengakomodasi penambahan atau penghapusan komponen. Kemudian di sini ada metode penamaan. Yang pertama itu berdasarkan lokasi. Menggunakan lokasi fisik atau logis untuk menamai komponen. Contohnya di sini penamaan digunakan untuk menandakan lokasi dari lokasi gardu listrik Karawang Barat 01. Kemudian di sini juga berdasarkan fungsi. Gunakan fungsi atau peran dari komponen, contohnya database, server, pick. Jadi dengan adanya penamaan kita dapat mengidentifikasi bahwa database tersebut untuk backup. Kemudian di sini berdasarkan waktu, contohnya tuh web server produksi tahun 2024. Kemudian di sini ada contoh penamaan di berbagai sistem. Yang pertama itu sistem distribusi energi. Contohnya di sini penamaan untuk gardu listrik. Contohnya gardu Ciampel 01 untuk mengidentifikasi gardu listrik tertentu yang ada di wilayah Ciampel. Yang kedua yaitu contoh penamaan dari sistem distribusi perangkat lunak.
Contohnya yaitu APK version 1.0, ini membantu untuk mengelola versi perangkat lunak yang berbeda-beda, yaitu untuk mengidentifikasi tiap versi dari si aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu contoh penamaan dari jaringan komputer. Contohnya yaitu untuk perangkat dalam jaringan, root key 01 untuk router yang berbeda dari kantor pusat. Ini untuk tujuannya untuk untuk mengidentifikasi tiap-tiap router yang ada di dalam kantor pusat. Kemudian di sini kesalahan-kesalahan umum dalam penamaan. Yang pertama itu duplikasi nama. Pastikan setiap nama yang digunakan bersifat unik atau berbeda. Menggunakan sistem kontrol versi atau database untuk melacak nama yang sudah dipakai dapat membantu mencegah duplikasi. Contohnya dalam sebuah sistem, ketika kita mengunjungi sebuah website, contoh kita register. Nah, di dalam register tersebut pasti kita diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk melakukan registrasi. Contohnya ada nama, email. Nah, biasanya dalam sebuah sistem tersebut akan ada data yang sifatnya unik, yaitu email. Di mana email itu digunakan unik untuk memverifikasi kan dari user yang telah registrasi. Karena kalau misalkan si email tersebut tidak unik, maka akan menimbulkan duplikasi data. Yang kedua yaitu nama terlalu panjang. Nama yang terlalu panjang sulit diingat dan digunakan. Sebaiknya nama yang tepat, informatif, namun dalam batas yang wajar. Misalnya hindari nama seperti ini: server, application, production, main database, backup, Karawang. Nah, nama tersebut terlalu panjang karena dapat mempengaruhi memori yang dipakai dari database tersebut kan. Yang kedua, nama tidak deskriptif. Hindari penggunaan nama yang ambigu. Sebaiknya pilih nama yang menggambarkan fungsi yang jelas dari sistem yang digunakan. Contohnya seperti database. Pasti di tiap database tersebut terdapat beberapa tabel, yang dimana tabel tersebut dibuat untuk merepresentasikan dari fungsi-fungsi tabel tersebut itu kan. Nah, itu contoh dari penamaan yang deskriptif gitu kan, sesuai dengan representasi dari objeknya. Kemudian alat dan teknik untuk mengelola penamaan. Yang pertama itu ada DNS. Nah, jadi DNS ini merupakan sebuah alamat atau nama domain dari sebuah website. Contohnya ketika kita mengunjungi sebuah website, contohnya website decoding itu kan. Nah, itu merupakan sebuah DNS untuk mengakses alamat dari sistem tersebut. Tujuannya itu untuk mempermudah pelacakan dari sistem tersebut. Yang kedua itu sistem manajemen aset. Alat ini memfasilitasi pelacakan dan pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk keterbukaan pembaruan informasi aset, nama, serta lokasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kontrol versi. Dalam pengembangan perangkat lunak, kontrol versi seperti Git berfungsi untuk melacak perubahan nama dan versi pada kode, memastikan konsistensi nama seperti mencegah terjadinya konflik. Contoh dari Git ya, misalkan kita membuat sebuah project, kita menggunakan sebuah Git untuk sebagai alat kolaborator dari berbagai tim ya, yang dimana Git ini digunakan untuk melacak perubahan ya, seperti fitur apa saja yang telah ditambahkan ke dalam sebuah sistem yang dimana bertujuan untuk memastikan dan mencegah terjadinya konflik dari perubahan tersebut. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dari penamaan yang dari materi penamaan ya. Jadi penamaan tepat dalam sistem terdistribusi merupakan kunci untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan aturan penamaan yang baik, kita dapat menghindari kebingungan, memperlancar komunikasi, serta mempermudah pengelolaan sistem terdistribusi yang kompleks.
Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.